titik temu wujud Allah yang berwujudkan kepada nur yang lembut. Setelah kita memahami dalam kajian nafas, datangnya kata sir yang mengeluarkan getaran gema rahmani, izzat-izzat awal yang timbul dari kata menuju gema rahmani, tarikan daripada gema hu tunggal yang menunjung tinggi kepada tingkat mencapai ketinggian nur ilahi yang turun menuju kalbi. Di situ pecahlah menjadi nurani. Nurani berdiri berwujud rohani. Rohani melebur menjadi mendirikan ruh pada sekalian alam. Dengan berdirinya rohani maka mengalirlah ruh pada tubuh. Maka ini yang dikatakan ruhu pada batin, ruhi pada nur, ruhani pada jasad. Ini adalah pemahaman tertinggi. Dari mana kita kenal adanya kata sir yang awalnya menjadi kata yang akan digemakan? Bagaimana kenal kita pada batin? Setelah sir ada batin, dan batin berdiri menjadi batin sejati. Dan batinlah melahirkan zat. Zat adalah yang digemakan oleh batin sejati. Ini yang dinamakan gema rahmani atau izzati. Dan gema rahmani inilah yang mencapai ketinggian. Dalam tarikan dia mencapai ketinggian, maka dia menyentuh nur ilahi berupa batin yang sangat lembut, turun menebus ubun-ubun mencapai kalbi. Disitulah tumbuh nurani. Nurani berdiri berhakikat batin al-haq disebut dengan rohani. Disitulah terjadinya fayakunnya ruhamiyata, ruh-ruh yang diperintah pada tubuh yang ada di seluruh rongga diri. Maka berdirilah tubuh sifat. Penampakan izzati dalam nurani ini yang menjadi jasmani, ruhani yang terlihat dinamakan dengan amruhu atau dikatakan dengan ruhani. Jadi dengan kita memahami rahasia nafas tertinggi, rahasia besar Tuhan, perjalanan mengalirnya nafas dalam gemahu batin murni yang mengalirkan batin sejati, maka di batin sejati tadi, dalam tarekan batin sejati itu terjadi ilahi, yaitu hidup pada Tuhan yang berwujud aku yang hayat nas, ilahi nas. Maka nyatalah izzati melihatkan zahirnya Allah berwujud nur lembut itu. Nur yang lembut adalah yang cair dari rohani, yang di nur pertama yang memuji disebut dengan Muhammad. Ini adalah awal daripada nama nur yang berdiri. Misteri Tuhan yang terkandung di dalam diri. Diri ini sendirilah yang mengkaji sifat abadi, adalah bagian dari abadi tersebut. Yang mampu mengkaji daripada keabadian Tuhan yang Maha Esa adalah bagian dari keabadian.
Jangan hanya kita bisa mengatakan ada sir, ada batin, ada zat, ada nur, ada ruh. Kalau kita tidak tahu bagaimana perjalanan dari dia pada tak terhingga, meniupkan ruhu dinamakan aku adalah ruh pertama yang ditiupkan. Maka ruhku yang aku tiupkan setelah aku berdiri. Dari dia mencapai kesempurnaan bernama aku, baru ada kata ruhku. Tetapi adanya aku adalah ayat ruh pertama yang ditiupkan. Tetapi kehidupan adalah ruh yang ditiupkan oleh aku. Jadi beda kita memahami. Napas pada dia sebelum ada aku. Napas pada kehidupan setelah aku ada. Ini memang harus betul-betul kita paham. Desahan halus, tarekan halus. Bagaimana terjadinya gema-gema halus yang ada di dalam gema besar, yaitu napas. Sir-sir halus yang ada pada napas yang tersambung kepada semua ruh. Sudahkah kita pernah tahu apa yang dibicarakan oleh pencipta dengan yang diciptakan? Jiwa ini terlena dengan apa yang dia lihat, dia dengar dan dia nikmati. Dia tidak bisa mendengar lagi percakapan Tuhan dengan kehidupannya. Semesta alam rahmani, getaran zat daripada Allah menuju alam disebut dengan gema rahmani. Itulah yang mewujudkan sebuah yang hidup dinamakan rahim, rahmani rahim. Berasal dari getaran aku, dari gema rahmani, izzati yang terlihat dan berwujud sehingga terlihat dalam bentuk gema-gema halus hayat disebut dengan rahim. Bagaimana kita memperjalankan bismillah itu kalau kita tidak tahu perjalanan rahasia terbesar Allah, yaitu nafas. Menghadirkan wujud Allah Rahmani Rahim dengan kita memahami perjalanan kerahasiaan daripada nafas adalah batin sejati yang alif tidak bisa ditinjau dari sisi kaji manapun. Hanya dengan kemampuan dimensi diri kita sendiri mencapai titik ketuhanan, barulah kita tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Masalah-masalah yang ditimbulkan oleh Allah di muka bumi untuk mengetuk hatimu. Siapa kamu sebenarnya? Kalau kita menyadarkan diri, alam menyadarkan diri kita agar kita tahu siapa kita dengan bencana, dengan masalah yang diciptakannya. Musibah itu lebih baik bagi orang berilmu, tapi ketakutan bagi orang yang tidak berilmu. Karena musibah adalah membangkit dan menyadarkan kita akan siapa kita sebenarnya. Aku bukan sebuah rahasia yang tersembunyi, tapi aku adalah yang tertutupi oleh besarnya rasa keumatanmu. Kesombongan dirimu yang membuat aku tidak lagi engkau kenal. Nafas adalah Tuhan yang mengalir di dalam dirimu. Tuhan yang mengalir pada dirimu disebut batin abadi. Tapi yang naik dan turun batin sejati adalah hidupnya Tuhan. Ini yang dimuntahkan dan disampaikan dan ditiupkan kepada tiga kodrat pada alam kehidupan. Hati, akal dan nafsu. Pegangan kehidupan.
Tetapi diri jiwa raga ini adalah nafasu, napasku yang sedang yang aku datangkan. Tetapi yang aku tiupkan adalah napasku. Artinya antara dia meniupkan aku dan aku meniupkan napasku, maka terjadilah suatu kodrat. Wa ma bainahuma, berdirilah di antara keduanya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Aku jadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Tapi aku jadikan engkau di antara keduanya. Inilah sebuah wujud yang berwujud dan terlihat dalam bentuk maujud. Wujud itu juga, dan maujud dia itu juga. Bahasa ini memang memusingkan atau membingungkan. Tetapi bagi engkau yang telah menyaksikan, yang telah mengalami dan menjalankan, bahasa ini adalah bahasa yang tidak bisa dan mampu diikuti oleh syaitan. Sesungguhnya kekuatan bahasa munajat itu sangat ditakuti dan tidak dipahami oleh iblis, syaitan dan lain-lain. Jadi kalau kita sudah paham apa itu napas? Napas adalah perjalanan batin sejatinya dia yang akan bertajali kepada kodrat jiwaku sendiri. Maka leburlah napas dalam bentuk jiwa dan diikat dalam bentuk satu raga. Maka jiwa adalah raga terlihat, raga itu adalah jiwa yang terlihat. Inilah yang dialiri oleh sir kata awal yang mana menggemakan rahmani zat, izzati awal, dan digemakan menuju ketinggian nur ilahi. Nur ilahi adalah suatu batin hidup yang diturunkan kepada alam sifat, dan fizat adalah khalbi. Disitulah lahirnya nurani. Nurani inilah yang berdiri, berwujud ruhani, dan ruhani yang akan mengalirkan semua ruhamiyata, ruh yang mengalir pada tubuh. Barulah di situ ditiupkan 3 perkara kehidupan tadi. Ruh kehidupan adalah ruh dari aku. Tapi aku adalah ruh yang ditiupkan oleh dia. Ruhku. Maka dengan demikian kita memahami siapa yang bernapas dalam dirimu. Jangan kita berpikir manusia adalah suatu makhluk yang bernapas. Tapi manusia dinapasi. Siap dari mana dia tarik dan kemana dia keluarkan. Bisa jadi yang kamu hisap yang tidak kamu suka. Bisa jadi yang kamu tiupkan, yang kamu hembuskan adalah yang disukai. Maka itu terbalik di dalam menikmatinya. Karena tidak kita desahan dan bahasa-bahasa halus, gema-gema halus yang ada di dalam napas, tidak mampu jiwa kita mendengar. Karena jiwa kita sudah mati, meskipun napas kita hidup, tapi jiwa kita mati. Jadi tidak bisa menerima sinyal, tidak bisa menerima syafaat Allah, sehingga terkatung-katung di antara keduanya. Masih di antara keduanya, cuma di antara keduanya yang terkatung-katung dalam hidup dan antara yang menghidupkan dengan kehidupan.
Kalau Tuhan adalah hidup dan kehidupan, kalau Tuhan belum bicara dengan kehidupan kita, maka sesungguhnya kita akan terkatung-katung di antara yang menghidupkan dengan kehidupan. Jiwa adalah sesuatu yang berkehendak, tetapi kalau jiwa itu tidak ada, maka kekuatan hidup kita tidak mampu menerima hikmah dari Allah. Kalau hikmah dari Allah kita tidak mampu terima, bagaimana bisa kita memahami apa kata yang ada pada napas? Napas kita tahu adalah gemahu, gema tunggal. Di dalam gema tunggal terdapat gema-gema halus, lintasan dunia, lintasan akhirat yang ada di dalam napasmu, sehingga kita tidak paham akan itu, maka kita terjadi suatu kehidupan di antara semuanya. Kita tidak bisa lagi menjalankan sapaan Allah. Kita tidak mampu lagi menjalankan wasilah-wasilahnya Allah. Karena kita adalah jiwa yang mati. Kita tidak mampu lagi mengalirkan batin sejati. Batin abadi mengalir dalam gema antaran batin murni yang mengalir kepada batin abadi. Batin abadi tidak mampu mengalirkan ilahi batin sejati sebagai hidup kepada semua alam. Maka manusia itu belum digolongkan hayatnya Allah. Karena napasnya belum berbicara. Maka dikatakan man arafa nafasu faqad aroha ilahu. Orang yang tidak mengenal napas itu adalah Tuhan, maka Tuhannya bukanlah aku. Mari kita sama-sama memahami, mempelajari rahasia napas. Siapa napas ini sebenarnya? Dia tidak pernah menutup dan dia diam, tapi dia memiliki catatan terhadap perbuatan jiwa dan raganya. Kegelisahan hidup adalah kegelisahan jiwa yang tidak mengenal Tuhannya. Jauhnya dari nikmat itu adalah setelah tidak mampu lagi dia menyampaikan kata-kata Tuhan kepada alam. Maka jiwa yang berkehendak ini terhenti di antara itu. Terbengkalai di dalam hidup. Jauh dari kehidupan karena bermasalah dengan Tuhan. Dia tidak lagi menjadi batin sejati, batin abadi yang terlihat. Di dalam dirinya tidak mengalir batin sejati. Bagaimana gemamhu batin murni bisa mengalir ke seluruh alam. Maka manusia bukan seorang khalifahnya Allah kalau kekhalifahannya tidak membawa hidup kepada semesta alam. Bahkan alam tidak segan-segan memberikan musibah, peringatan keras kepada kodrat Tuhan yang telah melupakan Tuhan. Ini yang dikatakan manusia adalah orang yang tersesat di rumahnya sendiri. Apa yang dimaksud tersesat di rumahnya sendiri? Di dalam diri dia tidak tahu bilik-bilik. Tidak lagi tahu dia ruang-ruang Tuhan, ruang-ruang ketuhanan, ruang-ruang alam. Ini yang membuat dia lalai. Dengan kelalaiannya, maka nikmat Tuhan terputus kepada dirinya. Dia tidak mampu lagi menjalankan nikmat wakilnya Allah, wa nikmat nasirnya Allah. Dia tidak wakil yang dari rahasia Allah. Cuma dia mengaku wali Allah, tetapi tidak rahasia Allah. Wali yang tidak berasal dari rahasia Allah
tidak akan mampu membuka. Hanya Tuhan yang bisa cerita Tuhan. Hanya Allah yang bisa menceritakan Allah. Artinya hanya kodratku yang mengenal aku. Tidak ada pemahaman yang bisa tanpa izin Allah. Al-Baqarah 269. Dengan kita tahu apa itu nafas, ternyata semua bernapas. Ruh pun bernapas. Karena nafas adalah batin abadi. Dialah yang menghubungkan jiwa itu kepada dia. Dia yang menghubungkan aku dengan dia. Dengan demikian, kita tidak akan lagi mampu menghadapi gejolak kehidupan. Kenapa? Karena kita terputus dari yang menghidupkan. Kita tidak lagi menjadi suatu askor, sesuatu yang menyimpan, sesuatu yang memberi wujud, mewakili semua perbuatan wujud. Maka di antara keduanya ini adalah terkatung-katung. Untuk itu, marilah sama-sama kita menyadari kembali, mengkaji kembali berapa pentingnya mengenal nafas. Banyak yang mengatakan zikir nafas. Tidak ada zikir nafas kecuali kamu tidak bisa melupakan dari mana nafas dan apa wujudnya pada diri. Itulah hakikinya nafas. Suatu perjalanan yang tidak bisa lagi dilupakan. Ini yang dikatakan zikir nafas. Bukan ke atas dan ke bawah. Kalau ada nafas ke atas, mati yang di bawah. Kalau ada nafas ke bawah, mati yang di atas. Hakikat tidak akan mengantarkanmu kepada suatu rahasia besar. Tetapi rahasia besar itulah yang harus diungkap dalam diri kita. Insya Allah. Mari kita ikuti perjalanan. Bimbingan belajar dalam makom YouTube Buya Pasaman Timur. Insya Allah. Tuntunan kalam-kalam yang sufi yang kita bagikan kepada semua jemaah demi meningkatkan ketakwaan untuk melebur diri di dalam gemahu. Tidak ada lagi upaya di dalam pencarian melainkan lebur di dalam diri itu sendiri. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Dan yang belum memahami tingkat tauhid, maka belajarlah. Kalau masih wujud, perwujud dan maujud, maka kita harus kembali kepada rahasia tertinggi, yaitu yang ada sebelum wujud itu adalah aku. Dia yang menjadikan aku